Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart people, ketemu lagi. Hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk melalui email saya. Hari ini saya akan membahas mengenai fenomena ketindihan dalam kacamata sains, atau bagaimana sih sains mengemukakan fenomena ketindihan. Yuk simak video selengkapnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, boleh silakan subscribe dan juga jangan lupa tombol loncengnya ditekan untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang disebut dengan ketindihan. Jadi fenomena ini biasanya lebih sering terjadi dan dipercayai oleh masyarakat-masyarakat tertentu yang masih percaya dengan roh-roh atau makhluk-makhluk halus. Jadi ketika dia merasa tidurnya tidak nyaman dan tidak bisa bangun, padahal jiwanya sudah ingin bangun, nah itu mereka merasa bahwa mereka sedang dalam keadaan ketindihan atau ditindihi oleh makhluk halus. Sebenarnya dalam kacamata sains ini ada penjelasannya. Ketindihan dalam kacamata sains ini disebut dengan sleep paralysis atau tidur yang memang tidak bisa berkualitas lebih. Kenapa sih terjadi sleep paralysis dan apa penyebab sleep paralysis itu sendiri? Sebenarnya dalam kacamata ilmu sains atau kedokteran, sleep paralysis tidak ada hubungannya dengan makhluk halus atau ketindihan makhluk-makhluk halus yang biasa dipercayai oleh beberapa masyarakat zaman dahulu atau masyarakat yang memang masih percaya akan hal tersebut. Jadi sleep paralysis ini ketika keadaan tubuh yang sedang tidur, yang seharusnya punya porsi tidur dalam jangka waktu tertentu, tapi ketika itu tidak full, tidak pas dengan porsi yang dia harusnya tidur. Jadi penjelasannya ketika seseorang tidur yang dimana dia seharusnya punya waktu kondisi relaksasinya, semua ototnya, semua anggota tubuhnya istirahat, tiba-tiba dia pergerakan waktu untuk bangunnya itu lebih cepat. Jadi ketika dia memutuskan untuk bangun, sementara seluruh sistem koordinasi dalam tubuh kita, otot-otot kita, semua tuh belum menyinkronkan dengan otak kita. Jadi ketika itu kita sudah bangun tapi seluruh pergerakan dalam tubuh kita belum bisa digerakkan. Jadi ketika kita tidur dan ketika kita bangun itu ada fase-fasenya. Jadi fase tidur dan fase bangun ini biasanya terstruktur. Ketika ada fase tidur, lalu nanti ada fase bangun. Nah, seharusnya dia masuk ke dalam fase tidur sepersekian, tiba-tiba dia tubuhnya masuk ke dalam fase bangun secara mendadak, yang seharusnya belum pas untuk melakukan fase bangun. Nah, di dalam hal itu jiwanya sudah bangun tapi badan belum bisa digerakkan karena semua koordinasi dalam tubuh, sistem gerak dalam tubuh itu belum disinkronkan dengan bagian otak kita, karena seluruh kerja kita kan ditampung di bagian otak. Nah, itulah terjadi sleep paralysis di bagian itu. Jadi ketika pada saat itu terjadilah keinginan untuk bangun, namun badan kita ini belum siap untuk bangun. Nah, itu yang biasanya disebut dengan sleep paralysis atau biasa orang menyebutnya ketindihan. Lalu apa sih yang menyebabkan sleep paralysis? Sebenarnya sleep paralysis ini banyak sebabnya, dimana orang bisa saja melakukan kesalahan pola tidur. Terus yang kedua bisa juga mereka gaya tidur yang salah, lalu terlalu banyak minum yang mengandung kafein, atau bisa juga mereka yang tidur dalam keadaan stres, banyak pikiran atau depresi. Jadi biasanya ini tidak akan bertahan lama, tapi kalau memang berkelanjutan sebaiknya diperiksakan langsung ke dokter. Jadi langsung periksa ke dokter bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi sleep paralysis ini. Untuk kondisi tubuh yang sleep paralysis
paralysis ini sebaiknya jangan dipaksa untuk bangun. Jadi keadaan kita memaksa untuk bangun ketika kita sudah terbangun tapi badan tidak bisa bergerak, itu akan memicu tekanan terhadap diri kita sendiri. Jadi itu akan membuat kita tertekan. Akan lebih baik secara perlahan-lahan kita mengatur pernapasan atau sedikit demi sedikit menggerakkan beberapa jari-jari tangan atau jari-jari kita. Nah, seperti itu pembahasan tentang sleep paralysis. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa sleep paralysis itu adalah ketindihan. Mungkin beberapa orang masih ada yang memahami bahwa sleep paralysis ini adalah kaitannya dengan roh halus. Itu tidak masalah karena kepercayaan orang masing-masing. Tapi dalam kacamata sains tentu berbeda. Jadi sleep paralysis ini bukan dari fenomena makhluk halus, melainkan memang ini adalah kondisi tubuh kita yang tidak siap bangun ketika seharusnya masih dalam keadaan tidur. Nah, sekian pembahasan hari ini. Jika semua smart people ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa kirim ke kolom komentar atau melalui email dan direct message Instagram yang akan saya tulis di dalam link description box. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.